sekalian, insyaallah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, hari ini hari Ahad, Allah memberikan keberkahan kepada kita sekalian. Amin. Amin. Kalau saudara-saudara kita yang masih di jalan atau tidak bisa hadir dalam keadaan sakit dan sebagainya, insya Allah niatan-niatan beliau sudah tercatat sebagai amal ibadah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Sambil menunggu Habib kita dan penceramah kita hadir, sedang jalan, lagi jalan. Kalau jalannya dari kampung balik jauh, agak lama. Ini ayat ini untuk ibu-ibu. Bu, ibu sepatutnya orang yang paling banyak bersyukur kalau baca ayat ini. Berada di surah An-Nahl ayat 58 dan 59. Lagi buka ya. Kalau bapak-bapak, ini buat ibu-ibu dulu. Jadi ibu-ibu itu sifatnya harus sayang, dimanja, mandi jarang. Wa idza busyira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswadda wa huwa kadhib yatawara minal qaum yatawara minal qaum am yadushu fi turab yatawara minal qaumi. Apa tulisannya? Nih, yatawara minal qaumi. Karena istrinya melahirkan anak perempuan, itu ya tawar minal qaum. Dia mengungsi ke gunung. Ayusyikuhu ala hudin, apakah anak itu dibiarkan hidup tetapi dalam keadaan hina, atau yadusuhu fitrah, atau anak itu dikuburkan hidup-hidup. Alasa ama yahkum, sungguh jeleknya hukum jahiliyah pada saat itu. Bu, dulu kalau ada ibu-ibu yang melahirkan wanita, maka anak itu menjadi aib. Tetapi setelah lahirnya Rasulullah SAW, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi, ibu jadi mulia. Ibu jadi ada surah An-Nisa, nggak ada surah Ar-Rijal, walaupun Ar-Rijal qawwamun an-nisa. Bu, ibu sepatutnya sekarang setiap hari berselawat atas Nabi Muhammad SAW 15.000 satu hari, 2 hari. Bisa bu? 15.000. Karena yang mengangkat ibu Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Dulu bayi dikubur hidup-hidup. Kalau seorang istri melahirkan wanita atau dibawa fungsi ke gunung tetapi dalam keadaan dalam keadaan haul, dalam keadaan hina. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Hari ini kita walaupun kecil-kecilan sederhana mengadakan peringatan Maulid atas lahirnya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Karena ibu dimuliakan oleh Nabi Muhammad, ibu harus mulia. Ibu nggak boleh hina, ibu nggak boleh membuka aurat di jalan. Wabil khusus wali santri Darul Lam Tawur, karena anaknya sekarang sedang jalan ke tempat kemuliaan, sedang menghafal Quran. Ibunya juga harus baca Quran di rumah. Ibunya harus tahajud. Ibunya harus warok. Bu, warok itu sangat hati-hati terhadap makanan, terhadap perkataan dan sebagainya. Kalau kondangan, bu, kondangan, semua makanan dibungkus, dicobain, sampai dibungkus film buat anak. Kondangannya 15.000. Duduk apa semua dibangun, dikantongin lah. Itu nggak wajar. Karena ibu sedang, anaknya sedang mensucikan diri, sedang menghafal ayat-ayat suci. Karena sucinya itu maka ayat suci itu masuk di hati anak-anak kita. Amin ya rabbal alamin. Terus sampai di mana? Bu,
pertengahan Desember itu anak-anak kita libur. Tetapi dari dulu kalau libur nggak pulang. Nah ini peraturan DP dari sini mah. Kalau libur nggak pulang Ustaz. Kalau libur nggak pulang. Kita sudah punya rencana. Anak-anak ibu kita semuanya guru-guru itu mau ke villa. Dari kemarin jadi villa belum ketemu. Ada villa Rosa. Gratis. Ini pas tes-tesan hafalan. Ya selama 2 minggu itu nanti tinggal di villa, pondoknya sementara pindah ke villa. Nah, guru-gurunya ikut, dapurnya ikut, semuanya ikut, tukang masaknya ikut. Itu selama 2 minggu lebih. Ini ibu Umi lagi nyari villanya. Bilang dari kemarin mau dapat Bang, ya nyarinya gratis, ya nggak dapat. Ada nggak yang punya villa di sini? Yang punya kenalan punya villa? Ada nggak Bu? Pak? Hah? Ya minimal setengah harga. Harganya 3 juta, yang 1,5 juta 2 minggu. Ada nggak? Ini pertengahan Desember ya. Bisa ketemu. Ya pindah-pindah yang nggak pakai ubin kan, nggak pakai. Udah pakai keramik. Jadi rencananya pertengahan Desember Ibu Umi. Pertengahan Desember. Ya, itu 2 minggu. Jadi langsung tes-tesan hafalan Bu. Jadi pertengahan Desember anak-anak kita itu dites hafalannya 5 juz, 6 juz sama. Jadi kalau sudah hafal 10 juz misalnya, itu dites dari juz pertama sampai juz 5 sama juz 30 gitu ya. Nanti Ramadan juz yang terakhir, 5 juz terakhir dites gitu ya. Daripada tinggal di rumah, ibunya sewok dari pagi sampai sore main HP, udah tinggal di villa ya. Setuju? Ya nggak setuju, saya setujuin. Kalau program saya sih nggak setuju, saya setujuin. Ini supaya menjaga hafalan anak-anak kita ya. Setuju, harus setuju. Harus guru-guru ikut. Ini guru-guru udah capean pengen jalan-jalan. Mungkin itu saja, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih jazakumullahu khairan. Hadirin Bapak-bapak Ibu sekalian luar biasa. Itu biasanya sampai penuh. Nanti di bawahnya itu sama ibu-ibu yang biasanya tukeran aja. Nah, ingetin ya. Tadi biasanya iketannya warna apa? Kita mau dikasih lagi besok pulang, 2 bulan. Ya. Nanti kita dengerin ceramahnya. Ini nanti yang ceramah Bu, Dr. Lutfi Fathullah. Beliau adalah luar biasa. Beliau menguasai ilmu hadis. Beliau orang Betawi, orang Kuningan sana Jakarta. Beliau salah satu pendukung besar kemenangan Bapak kita Gubernur DKI, luar biasa. Dr. Fathullah ini luar biasa, nanti kita ambil ilmunya. Beliau biasa mengisi di TVRI kalau subuh, mengisi kajian hadis. Alhamdulillah, ini anak baru kita Bu, Ibu. Bu, saya sedih juga. Karena anak baru kita ada beberapa yang nggak betah. Ada anaknya betah, ibunya nangis di rumah, ada bapaknya yang katanya kangen sama anaknya, ya biasa. Tapi ada beberapa yang sudah nggak bisa balik lagi. Bu, anak kita itu sudah betah di sini luar biasa. Luar biasa, sudah bisa di sini, alhamdulillah sudah bisa ngaji, ada yang sudah beberapa juz, luar biasa. Tinggal kita serahkan sepenuhnya. Tentunya bukan saya yang bikin pintar Bu. Saya ini manusia biasa. Saya marah, saya emosi macam-macam. Tapi harus ada kontak. Bu, arti ibu harus ada kontak dengan anak ibu. Kontaknya malam. Kontaknya bukan di telepon. Ini saya sering marah nih. Ada pengurus yang minjemin HP supaya anaknya telepon ibunya. Jangan, nggak boleh. Pengurusnya nih, anak saya kesel juga sama pengurus. Nggak boleh pengurus ngasih minjem HP anaknya supaya telepon. Nggak boleh telepon. Ntar ibunya nangis. Anak ibu nangis. Fadal.
sampai dia 5 tahun ya 5 tahun 6 bulan teleponnya 6 bulan sekali teleponnya. Ini keadaan kesusahan itu kan tadi diceritain, yang diceritain rumah dijual, sepeda dijual, yang diceritain waktu dia pulang rumahnya udah nggak ada, lagi kemana, jangan diceritain ya. Emaknya berantem, anaknya tahu, apa yang tahu anaknya, akhirnya anaknya galau, anaknya sedih. Nggak usah, ini pengurus saya kasih tahu nih, kalau ada santri yang minjem telepon, mau telepon orang tuanya, jangan dikasih kebiasaan. Akhirnya dia tahu keadaan keluarganya gak baik, dia nggak betah. Nggak usah, ibu ngutang, ibu bawa apa, maaf, ini nak, emak boleh minjem duit lah, diceritain kamu diceritain. Datang ke pondok, senyum, gembira, jangan susah di rumah. Ada santri, banyak tuh santri di Yaman, 5 tahun pondok di Gontor, 6 tahun, pas pulang dari rumahnya udah gak ada. Kemana ini? Kalau ini udah berhasil, gue diceritain, ini rumah gue jual. Buat apa? Mau mesin lu? Aku udah berhasil, gak apa-apa. Ngirim surat sama orang tuanya gak pernah dibalas. Ini bapak kejentul. Saya ngirim surat berkali-kali sampai 6 tahun gak pernah dibalas. Katanya di situ ada didikan, ada pendidikan. Kalau dibalas nanti macam-macam keadaan rumah dia tahu. Pas 6 tahun dia sudah selesai, kelas 6, setelah itu dia ngabdi, rumahnya udah gak ada. Tapi dia sudah berhasil. Ini kita kejelekan kita nih, jangan sayang orang Betawi nih. Maaf ya orang Betawi. Sayang banget sama anak. Sorry. Ada dia orang yang paling saya marahin sering nih. Ada orang tua yang datang dulu bawa makanan, jangan. Kalau mau bawainnya, nih saya kasih tahu. Kalau mau bawa makanan untuk 200 orang. Oh. Jadi kalau sebenarnya kalau ada 200 santri, berarti ada 200 wali santri. Benar nggak? Tiap hari dia bawa 200 ntar besok wali santri yang lain. Bisa nggak gitu? Bisa nggak? Ya, bisa. Jadi kalau mau ulang tahun mungkin di sini, mau ada selamatan di sini kacain, gitu. Tapi kalau bawain buat anaknya ya sebulan sekali nggak apa-apa. Tapi kalau sering dibawain anaknya makanan, saya bilang, lo kata Temu Pasir, nih dengerin, kita ini belum ada apa-apanya. Kata Temu Pasir, santri yang makannya enak nggak jadi. Bingung saya. Makannya enak gimana Pak Kiai? Makan enak itu beras yang terkupas dari kulitnya, gabah begitu kelupas lalu jadi beras. Beras itu kita kukus jadi nasi, kata beliau itu makanan enak. Lah, kita makan sate dulu di sini. Dia bilang kalau santri makan nasi dikukus nggak pakai lauk, kata beliau itu makanan enak. Makanya nggak bisa itu makanannya nasi sama rebusan daun pepaya sama apa rebusan daun-daun singkong macam itu udah makan enak, kasih garam. Kita di sini makannya luar biasa. Bu, ada orang setiap Jumat ngirim nasi bob tiap Jumat, tapi nggak banyak, 50 berapa nanti digilir. Nah, Jumat ini siapa, Jumat ini kelas berapa, subhanallah. Makan enak terus. Di sini Bu, alhamdulillah sudah berjalan. Dananya dari mana? Dari langit. Alhamdulillah kita bikinin madu asli. Bu, Ibu untuk ngetes madu asli tahu nggak caranya? Hah? Nggak tahu, saya kasih tahu. Kalau madu asli itu kalau kita bawa ke rumah, bini kita marah-marah, itu madu asli. Ustaz Ali sampai ketawa. Kalau kita bawa ke rumah, istri kita marah-marah itu madu asli. Ini kita punya stoknya 1 jerigen di kamar saya ada. Madu asli dari Bima. Itu security-nya Masjid Al-Azhar baru Bima.
langsung dari Bima dibawa pakai mobil, Garuda asli. Jadi setiap seminggu sekali, coba lihat, ibu, setiap seminggu sekali kalian nunggu habis. Setiap seminggu sekali kita bikinin itu madu 1 kilo, kira-kira 2 botol, itu dicampur dengan jeruk lemon. Nah, itu kita kasih santri, tapi nggak 1 gelas, setengah gelas kecil. Alhamdulillah sudah jalan. Sudah kita beli pisang juga. Ada menu pisang seminggu sekali. Alhamdulillah. Walaupun pisang kecil-kecil, pisang anak. Terus seminggu sekali ada lauk ikan laut dan segar. Terus seminggu sekali bagi yang puasa juga hari Senin pakai makan sama ayam. makan sama ayam. Makan pakai ayam, bukan sama ayam. Ya, selain itu ya makannya tempe tahu, tapi di apa bumbunya enak. Insya Allah itu udah memenuhi. Nah, ini juga minum susu ada, teh manis ada, jus juga ada. Tapi jusnya satu termos airnya banyak. Tapi ada. Insya Allah jangan khawatir ibu. Beda jangan berisik. Jangan khawatir ibu, anak ibu ditelantarin di sini enggak. Sama makannya, gurunya makannya ini, santri juga makan ini. Tapi itu insya Allah sudah memenuhi Fatihah lima sempurna. Mungkin itu saja, mohon maaf. Doain ibu, doain yang pandai kita taruh di atas. Itu perpustakaannya luas. Perpustakaannya itu 8 kali 15. Nanti perlu AC-nya anak-anak kita yang head itu bisa baca buku-buku di sana. Insyaallah itu program kita berjalan, doain yang di Pandeglang segera dibangun. Mari kita baca Fatihah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ikhwanihi min al-ahya'i wal mustaqim wa sahabati ajma'in wa ila awliya al-'alim wa sallallahu mujahidin ila arwah jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat wal Fatihah. Dan Allahu Samad, Allah kita tempat bersandar. Maka kita hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kebutuhan kita, kebutuhan anak-anak kita, kebutuhan saudara-saudara kita, kebutuhan suami dan istri kita itu kita serahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diberikan kesehatan dan Allah Subhanahu wa taala diberikan anak yang saleh dan salehah, hafizah, mujahidah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. 30 bisa disimak ya. Makanya anak-anak sudah dulu pengen pindah macam-macam. Saya bilang ini prinsip saya, ini prinsip Nantaguro. 30 juz bisa disimak di wisuda mengabdi 1 tahun. Itu prinsip saya. Kalau kalian mau keluar nggak mau peraturan ini silahkan. Bapak-bapak, ini harus ikuti disiplin sini. 30 juz bisa disimak dari Al-Fatihah sampai An-Nas, terus di wisuda, terus dia mengabdi 1 tahun. Itu peraturannya. Kalau orang tuanya bilang, saya mau pindahin anak saya, ditahan nggak mau, ya silahkan. Kita mau prinsip begitu, ya. Jadi ada sekitar 15 orang yang sudah 30 juz. Mohon bapak-bapaknya itu harus punya tirakat. Bu, ini udah pada tahu nih. Ada Maryam, ada Sania, ada Ana, ada Farhan, ada Ilham Maulana, ada Bagas, ada Bagus tapi tidak bagus Bagas. Ada sekitar 15 orang. Nah itu orang-orang tua itu tuh harus tirakat, harus banyak puasa. Kalau sabar
belajar lulus ya. Ibunya tolong ya, khususnya ibu-ibunya, karena kalau bapaknya mah balap bangun malamnya cuma mau pipis doang. Ini ibu-ibunya tolong bantu. Sadarul Allah, Umi, Lailan, ya malam-malam bangun doain pondok, doain anaknya, karena berat ini, pengantar ini berat, ulangin hafalannya berat, makanya saya nangani langsung, galakin lah, diamin, cuma nggak dipukul bu, marahin doang, dibilang jelek bu, ya bu tolong, dia bilang begitu. Ini orang ini saya nanganin, tapi yang lain udah kepala nggak sanggup nanganin. Ya, saya awasin terus 24 jam saya awasin, nggak ada di pondok saya tahu. Dan ibunya harus kerja sama, kalau dia ada di rumah suruh pulang ke pondok. Karena meleset saja sedikit nggak berhasil. Walaupun sudah 30 juz, hati-hati kalau udah di luar hilang hafalannya. Jadi tolong ya, ibu-ibu ini yang anaknya sudah khatam 30 juz itu masih panjang perjalanannya, masih jauh. Karena sampai mati itu hafalan harus diulang-ulang terus. Jangan bangga kalau sudah hafal 30 juz lalu nggak murojaah, nggak bisa. Harus terus dimurojahin, ya. Makanya ini yang tadi sebutin itu harus hati-hati bapaknya ibunya. Makannya harus halal thayyibah. Nggak boleh kami sana makan sini. Makannya harus bersih. Karena itu akan dimakan oleh anak-anak kita yang sedang menghafal Quran, Islam menjaga hafalannya. Ini habis sudah. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.